Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai ketemu lagi kita di podcastnya NCW. No Viral No Justice juga. Pada sore hari ini kita akan membahas hal yang lagi hangat-hangatnya dibahas di publik, yang hingga saat ini dari podcast kita sebelumnya banyak sekali informasi-informasi yang masuk ke DPP NCW melalui kanal pengaduan masyarakat kita, termasuk beberapa data informasi yang saat ini akan kami bahas terkait dengan judul podcast hari ini, yaitu kuota haji untuk rakyat atau kuota haji untuk pribadi atau kelompok oknum dewan. Kembali kita merefresh apa yang sudah kami sampaikan di minggu yang lalu, bahwa apa yang berlaku dengan pembentukan pansus yang harusnya menyentuh ke hal-hal yang lebih sensitif, yang langsung hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di Indonesia. Rakyat Indonesia saat ini membutuhkan kepastian terhadap keamanan atau security terhadap identitas atau data informasi mereka. Rakyat membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar, bahan pokok, beras, atau bahan pokok lainnya. Kemudian masyarakat butuh adanya kepastian terhadap bisanya mereka melakukan pertanian dengan baik, yaitu butuh pupuk. Dan boleh dikatakan juga masyarakat saat ini butuh kepastian hukum jika masyarakat berhadapan dengan aparat penegak hukum dan banyak hal lain, terutama terkait dengan bagaimana pemerintah saat ini bisa menjaga kekayaan mineral yang ada di Indonesia, bagaimana negara menjaga kedaulatan tapal batas perairan atau daratan Indonesia dengan negara tetangga. Hal-hal yang sangat sensitif inilah yang seharusnya menjadi pokok bahasan di Dewan Perwakilan Rakyat kita di Senayan sana. Namun apa yang terjadi? Kami melihat bahwa ada indikasi persoalan Pilpres ini belum selesai, sehingga ada upaya-upaya dari beberapa kelompok orang atau oknum atau apapun lah namanya itu yang berusaha untuk memperpanjang tempo pertarungan politik ini. Namun yang paling kita sayangkan adalah pertarungan ini dilakukan oleh kawan sekandung berada dalam satu rumah naungan untuk tujuan bisa berada di jabatan atau posisi tertentu. Nah, seminggu pembahasan ini banyak yang masuk ke kita. Nah, kami mulai melihat bahwa ada beberapa hal penting di sini yang harus kita cermati. Cermatan pertama kita adalah bahwa siapapun yang terlibat dalam pansus angket terkait dengan pengawasan haji ini, ternyata data-data yang masuk ke kami, akhirnya kami kumpulkan dan kami mulai melihat bahwa semua ada beberapa oknum, kami menamakan oknum aja, yang terlibat dalam pansus angket pengawasan haji ini terlibat dugaan korupsi yang hingga saat ini belum selesai permasalahannya, hanya menggantung dan tidak ada permasalahan yang konkret dalam hal ini. Nah, dalam hal ini yang perlu kami sampaikan bahwa hasil dari kajian internal DPP NCW, kami menemukan ada beberapa orang sebagai anggota pansus angket ini yang kebetulan merupakan tim pengawas di Satgas Haji. Nah, ada saudara Seli Andriani Gantina, ini PDP Komisi 3. Dan setelah kami lihat ada nokta hitam di perjalanan politiknya Seli Adriana Gantina ini. Jadi sebelum menjadi anggota Dewan Komisi 8, Saudara S ini pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon pengganti pada waktu itu untuk dampingi Bupati Dr. Sunjaya Purwadisastra periode 2014-2019.
Kabarnya, agar bisa disetujui untuk disahkan sebagai Wakil Bupati Cirebon oleh anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon pada waktu itu, Haji Mustafa, meminta uang ketok palu atau gratifikasi sebesar 500 juta rupiah kepada saudara S ini. Untuk memenuhi permintaan mahar ketok palu tersebut, agar bisa dilantik jadi calon Bupati Cirebon, saudari S ini yang hanya memiliki dana pada saat itu 200 juta rupiah meminta bantuan Sunjaya, sang bupati yang saat ini dibui karena tertangkap OTT, operasi tangkap tangan atas tindak pidana korupsi gratifikasi oleh KPK RI. Nah, baru satu orang. Kita lanjutkan dengan tim WAS yang lain. Ini yang paling terkenal dari sekian banyak anggota pansus angket haji ini, yaitu Muhaimin Iskandar. Nama lengkapnya Abdullah Muhaimin Iskandar. Ada dugaan korupsi kardus Duren 2011. Nah, ini terkait dengan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi. Nah, dalam hal ini pada saat Caimin menjabat, saudara MI ini sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ini menyeret dua anak buah Muhaimin ini di Kementrans, yaitu salah satunya Sekretaris Sekdijen Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Dijen P2KT, Inyoman Susnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan Evaluasi Program Kemenkertrans Dadong Irba Relawan. Kemudian ada kasus pembangunan gedung PKB menggunakan anggaran kasus dugaan pembangunan gedung PKB menggunakan anggaran negara 2017 hingga 2019. Dugaan kasus pembangunan gedung Partai Kebangkitan Bangsa di Jalan Raden Saleh yang diduga menggunakan anggaran negara pada tahun 2017 sampai 2019, serta kasus penjualan vaksin COVID-19 yang sebelumnya telah dilaporkan ke MKD DPR RI. Nah, ini kalau kita bicara COVID-19, pada saat itu kondisinya sangat genting. Banyak beberapa penguasa, banyak dari beberapa oknum dewan yang memanfaatkan ini untuk bisa mengambil keuntungan dengan jaringan, dengan kapabilitas yang dimiliki oleh para oknum dewan ini. Dan ini jika diperiksa semuanya, mungkin akan banyak oknum anggota dewan yang akan menjadi pesakitan di KPK RI. Kemudian kasus dugaan suap anggota DPR Musa Zainuddin dalam proyek yang tadi lagi masih di atas, PUPR di Maluku dan Maluku Utara tahun 2016. Nah, dalam hal ini Musa dinyatakan menerima sogokan sebesar uang yang harus dikembalikan itu. Musa memberikan keterlibatan petinggi PKB dalam suap itu. Menurut Musa, ia cuma ambil 1 miliar dan selebihnya Rp 6 miliar diberikan ke petinggi PKB yang lain untuk diteruskan ke ketum partai ini. Dalam hal ini adalah saudara MI. Kasus itu terjadi pada saat Musa masih menjadi anggota DPR RI. Sebab itu berkaitan dengan proyek infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara pada 2016. Nah, ini yang menyangkut juga dengan adanya OTT terhadap gubernur yang saat ini Kasuba. Nah, ini, dan kami yakini bahwa data terbuka seperti ini mungkin sudah dibaca oleh kawan-kawan para aktivis, para pengamat, para senior di luar sana. Namun yang ingin DPP-INC sampaikan adalah bahwa jika kita mau menepuk orang lain karena orang lain salah, coba pandang dulu diri kita sendiri. Coba lihat dulu apakah kita sudah sebaik itu untuk bisa mengkritisi orang. Apakah permasalahan yang lagi mendera kita saat ini, apakah sudah kita selesaikan dengan baik? Jadi dalam hal ini kami di DPP-INC hanya mengingatkan saja bahwa tim dari Pansus Angket Haji ini pun ternyata latar belakangnya tidak semanis yang dipikirkan oleh rakyat Indonesia. Next. Kemudian ada Marwan Dasopang. Ada dugaan kasus korupsi bansos COVID-19 pada tahun 2021. Dikatakan bahwa pejabat PKK, pejabat pembuat komitmen Kementerian Sosial Adi Wahyono mengungkapkan bahwa sejumlah nama pengusung perusahaan vendor penyedia bansos sembako COVID-19 terlibat dalam kasus ini. Nama-nama tersebut
termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, anggota fraksi PDIP Ihsan Yunus, anggota Komisi 8 dari fraksi PKB Marwan Dasopang. Nah, dalam hal ini tersangka Adi Wayono menjelaskan bahwa para pengusul vendor yang mengadakan pertemuan terkait dengan bahwa saudara MD ini ada satu nama yang terlibat dalam pengusulan vendor tersebut. Nah, jadi ini menarik jadinya. Orang-orang yang mengaku bersih, mengaku ingin mengungkap suatu kejahatan yang dilakukan oleh kawan-kawan Satgas Haji, ini sebenarnya mereka pun bermasalah dengan masa lalunya. Kemudian ada lagi kasus dugaan sogokan yang dinikmati Marwan Dasopang tahun 2014. Nah, ini pun ada pengakuan dari salah seorang jadi staf khusus Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal pada saat itu, Sabilillah Ardi, mungkin memakai duit yang diberikan oleh Teddy Renyut, pengusaha rekanan proyek Tanggul Laut di Biak Numfor, Papua. Saudara Ardi ini mengaku uang tersebut digunakan untuk membiayai perjalanan rombongan ke Maroko, Yunani, dan Prancis pada Mei hingga Juni 2013. Berdasarkan informasinya, ada Marwan Dasopang, Daniel, calon legislatif PKB, Andi Ramli sekarang Komisi 5. Ucap si Ardi ini. Nah, ini berdasarkan data informasi yang kami terima. Artinya orang-orang yang berbicara begitu lantang terkait dengan perlunya diungkap kasus Haji ini segala macam, sebenarnya mereka pun memiliki permasalahan yang harusnya mereka selesaikan terlebih dahulu, dan jangan sampai apa yang ingin diungkapkan saat ini malah nanti akan membuat ada ungkapan-ungkapan baru, ya kan, yang bisa dimunculkan oleh para netizen di Indonesia. Kami bukan berarti kami di DPNCW membela salah satu pihak, tidak. Kami hanya ingin meluruskan bahwa jika merasa bersih nggak usah risih dengan informasi yang kami sampaikan. Jika merasa benar, nggak usah gentar dengan informasi yang kami sampaikan saat ini. Tapi ini menarik karena ini dalam masih proses kajian internal kami di DPP NCW, dan akan kami terus suarakan, karena hal-hal seperti ini masyarakat Indonesia harus tahu. Tidak semua apa yang disampaikan di media, disampaikan melalui kanal-kanal tertentu, itu adalah hal yang fakta nyata yang sebenarnya terjadi. Disinilah kami di DPP NCW meluruskan di kanal No Viral No Justice pun kami meluruskan bahwa jika seandainya tidak diungkap, ini tidak ada masyarakat yang akan tahu. Jadi ini kami berusaha untuk mencerahkan pengetahuan masyarakat Indonesia. Next. Nah, ini Brother Nusron Wahid dari Golkar. Nah, ini ada juga 3 kasus ini yang perlu kita diketahui oleh masyarakat. Ini kasus dugaan suap 14 September 2016. Nama NW ini disebut dalam kasus suap pegawai PT Arta Pratama Anugrah Dodi Arianto Supeno kepada Panitera PN Jakarta Pusat Edi Nasution. Nusron mengklaim tidak kenal terdakwa sehingga tak khawatir meski namanya diseret dalam kasus tersebut. Tersangka Dodi disinyalir pernah bertemu sejumlah pejabat penting dan mengirimkan uang. Salah satunya adalah ke saudara NW ini di kantor salah satu organisasi pemuda. Kedua, kasus dugaan serangan fajar 400.000 amplop 16 Mei 2019. KPK memastikan bakal mendalami kasus dugaan keterlibatan Ketua BNP 2 TKI saudara NW terkait kasus dugaan suap pengangkutan pupuk yang menjerat anggota Komisi 6 dari fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso. Sebelumnya Bowo mengaku diperintahkan Nusron atau saudara NW ini yang merupakan kolega yang Partai Golkar menyiapkan 400.000 amplop untuk serangan fajar pemilu 2019. Dan ini dulu sempat viral. Ratusan ribu amplop berisi uang 8 miliar tersebut telah disita KPK setelah menangkap Bowo Sidik di beberapa waktu yang lalu. Nah, nama-nama yang berada di pansus ini, kembali kami sampaikan, ternyata punya masa lalu yang tidak sederhana, yang begitu saja bisa dilupakan oleh publik, dilupakan oleh netizen di Indonesia. Kemudian kita lihat lagi hal-hal yang menurut kami tidak sepantasnya. Video Nusron nyawer biduan ini terjadi pada 21 November 2018. Video yang diunggah di Twitter dan YouTube menunjukkan sosok mirip kepala BNP 2 TKI
Saudara NW tengah asik bergoyang sambil nyawer. Sebenarnya yang kami lihat di sini adalah bagaimana seorang sosok NW ini yang mengatakan bahwa perlu perbaikan dan segala macam, ternyata pun ada nokta hitam di masa lalunya yang perlu dicermati oleh saudara brother NW ini. Selanjutnya, Lulu Nur Hamidah. Nah, aktivis dan politikus perempuan ini yang kami lihat begitu vokal pada saat Pilpres kemarin membela calon wakil presiden dari PKB ini, ternyata juga tersangkut dugaan korupsi bantuan alat industri pertanian atau Alsintan. Jadi kasus ini mencuat setelah Kajari Karanganyar mendapat laporan di masyarakat adanya bantuan Alsintan yang dijual ke wilayah Sragen. Dalam penyidikan dilakukan, penyidik Kajari menemukan perbuatan melawan hukum dari penjualan Alsintan itu hingga merugikan negara senilai 333 juta yang diduga ini dilakukan oleh tenaga ahlinya saudara LNH. Kemudian kasus dugaan suami yang bersangkutan terjerat kasus dugaan penyalahgunaan anggaran. Sekretaris Menteri Alfitra Salam, suami dari Lulu LNH ini dicopot karena temuan BPK mengenai laporan keuangan Kemenpora. Alfitra Salam tidak bisa mengerti soal disclaimer soal barang milik negara. Nah, ini kami prihatin ini sebenarnya bahwa apa yang menjadi kajian dari internal kami ini ada beberapa dugaan yang menyeret saudara LNH ini ke situasi yang mengatakan bahwa tidak selurus itu juga. Dan kami melihat bahwa militansi yang diperlihatkan oleh LNH ini pada saat membela Caimin maju sebagai wapres tiba-tiba pudar pada saat PKB ini berusaha untuk masuk ke koalisi pemenang dari Pilpres ini. Nah, ini yang kami sayangkan dan kami berharap vokal yang dilakukan oleh saudara LNH ini saat ini terkait dengan kawan-kawan di Satgas Haji tidak melupakan kasus-kasus yang pernah nyaris menyentuh yang bersangkutan dengan aparat penegak hukum. Next, Diah Pitaloka. Nah, ini kembali lagi ada kaitannya dengan Juliari batubara segala macam. Jadi ya kaitannya ini luas sekali apa yang terjadi bansos pada saat mantan Menteri Sosial ini masuk, ternyata juga menyinggung Diah Pitaloka. Jadi tidak terlalu bersih juga. Adalah nokta hitam yang menjerat Diah ini, walaupun tidak sampai membuat saudara DP ini menjadi tersangka. Next. Oke. Nah, apa yang kami lihat di sini sebenarnya? Yang kami lihat di sini adalah bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh anggota dewan atau oknum dewan saat ini yang mengatakan bahwa ada hal yang tidak beres dalam penyelenggaraan haji, kami malah menemukan fakta-fakta yang ini lagi kami gali lebih dalam, bahwa pembagian kuota haji ini dilakukan malah ada beberapa oknum dari anggota dewan yang secara terang-terangan melalui tenaga ahlinya atau melalui orang-orangnya meminta kuota haji untuk kepentingan kelompok, kepentingan individu atau kepentingan orang-orang yang mendukung kegiatan atau gerakan politiknya. Dan ini lagi kami kumpulkan informasinya dan kami berharap melalui channel podcast ini KPK RI sama Mabes Polri dan Kejaksaan Agung bisa melakukan penyelidikan lebih dalam terkait apa yang kami sampaikan dari pengaduan masyarakat yang datang ke kami. Ada yang menarik lagi sebenarnya di sini harus kami sampaikan, bahwa berdasarkan peraturan di DPR RI bahwa dalam melaksanakan kegiatan dinas itu tidak boleh ada keterlibatan keluarga ikut dalam aktivitas. Nah, pertanyaan kami adalah, apakah kegiatan tim pengawas haji
ke Mekah dan Madinah selain melaksanakan ibadah haji, Satgas Haji atau tim pengawas ini bertindak ini berdasarkan dari aturan yang dibuat di DPR RI. Ini pernah menjadi, coba mundur sebelumnya. Nah, DPR tidak fasilitasi keluarga yang ikut kunjungan. Nah, tapi apa yang terjadi kemarin itu? Bahwa saudara MI ini, atau Muhaimin Iskandar ini, karena pejabat publik, kami harus sampaikan, membawa istrinya dalam kegiatan tim pengawasan penyelenggaraan haji 2024. Nah, ini sebenarnya berdasarkan, coba kita turunkan ke peraturan pasal 10-nya itu dikatakan anggota dapat melakukan perjalanan dinas ke dalam atau luar negeri dengan biaya negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Perjalanan dinas sebagaimana masuk pada ayat 1 dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia dilakukan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Anggota, yang ketiga, ayat 3-nya, anggota tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri. Ini taruhlah dengan kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri. Nah, ada hal-hal yang membatasinya. Ada peraturan perundang-undangan yang membolehkan karena hal ihwal tertentu atau atas biaya sendiri. Nah, dari informasi yang kami dapatkan, keberangkatan dari istrinya saudara Muhaimin Iskandar ini atau saudara MI ini dibiayai oleh negara atau dibiayai sama halnya dengan anggota tim was haji yang lain, artinya bukan atas biaya sendiri. Dan ini harus jadi perhatian untuk KPK RI bahwa tindakan ini boleh dikatakan bagian dari korupsi. Kalaupun dibilang itu dikasih, itu bagian dari gratifikasi, dan ini pun tetap harus diperiksa oleh KPK RI atau Mabes Polri di tipikornya atau di Kejaksaan Agung bisa memanggil saudara MI atau tim was yang membawa konten kreator, yang membawa jurnalis, yang membawa awak media, yang membawa dokter yang tidak memiliki klasifikasi sesuai dengan syarat peraturan Kementerian Kesehatan. Ini harus terbuka dan harus jelas seperti apa ini sebenarnya, dan harus dibuka terang-terang. Kami sepakat bahwa jika dikatakan bahwa oleh beberapa netizen yang mampir ke Dumas kami atau ke lain-lain media sosial kami mengatakan, Bang, kalau bisa kita fokus ke bagaimana pengelolaan penambahan kuota haji yang 20.000 atau penambahan kuota haji yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat pengguna dengan jalur haji reguler, bukan untuk haji yang dengan berbiaya mahal, ONH++ atau furoda ataupun apalah namanya itu. Dari dalam hal ini, jika seandainya ya kan pembuat pansus ini, ya, inisiator dari pansus ini bersih dari segala dugaan-dugaan gratifikasi, korupsi atau nepotisme yang melanggar atau perbuatannya itu melawan hukum, boleh silakan aja. Tapi kalau seandainya yang membuat ini pun sudah melanggar di depan, artinya melakukan pelanggaran, kemudian berusaha membongkar sesuatu pun yang nanti mungkin akan kembali ke diri sendiri, menurut saya ini hanya membuat kegaduhan aja. Ayolah para politisi senior, para senior-senior di luar sana itu, bahaslah hal-hal yang penting buat bangsa. Bahaslah sesuatu yang sifatnya urgensi untuk rakyat Indonesia, sesuatu yang benar-benar dibutuhkan saat ini oleh rakyat Indonesia yang saat ini masih terombang-ambing pasca pandemi COVID-19. Jangan bahas sesuatu yang sifatnya itu pribadi, kelompok, golongan, yang tujuannya hanya untuk kepentingan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, atau golongan tertentu saja. Masyarakat ini sudah capek dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak mengalami perbaikan. Pinjaman luar negeri meningkat luar biasa, ada beberapa proyek strategis nasional yang tidak menyentuh kepada rakyat, tapi biayanya puluhan bahkan ratusan triliun. Ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk peningkatan nilai katanya kan, seperti yang dilakukan nikel segala macam itu. Ternyata penambahan devisa atau uang yang mengalir ke dalam negeri tidak sebesar yang ekspektasi dari para pengamat ekonomi kita, pengamat keuangan kita. Bahkan mineral yang dibawa ke luar negeri yang setengah jadi itu malah boleh dikatakan
secara value rugi bagi negara Indonesia. Nah, ada hal yang menarik lagi. Ada pemberitaan yang mengatakan bahwa dalam pansus ini Cak Imin mengatakan bahwa akan fokus kepada persoalan visa. Nah, dikatakan di sini bukan. Nah, pansus angket haji fokus ke kasus visa tidak sesuai undang-undang. Nah, ini pertanyaan saya satu ini. Cak Imin ini sebenarnya sudah berkali-kali melaksanakan haji dan sebagai Satgas Haji. Tahun kemarin pun kami dapatkan informasi diduga juga menggunakan fasilitas yang sama dengan istri tercinta. Nah, jika ditanyakan tidak fokus ke kasus visa. Nah, ini jangan sampai salah Cak Imin di sini. Karena kami pernah beraktivitas juga di luar negeri, bahwa visa ini bukan ditentukan oleh kita bangsa Indonesia untuk bisa datang ke negara orang. Visa ini ditentukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi. Kalau dikatakan fokus kepada visanya, ini jangan sampai kita menyentuh wilayah atau teritorial negara lain. Dan ini sangat tidak elok bagi kita. Bagaimana sebuah negara menetapkan aturan visa yang bisa digunakan oleh rakyat Indonesia untuk bisa berkunjung ke Arab Saudi. Kalau seandainya katakan fokus ke kasus visa, artinya Cak Imin ini mulai mau masuk ke ranah negara lain. Dan ini menjadi tidak baik bagi kita jika hubungan bilateral yang sudah baik selama ini dengan Arab Saudi, cuman gara-gara hanya keinginan untuk suatu posisi dalam jabatan politik tertentu, malah menyinggung harkat martabat dan marwah negara lain, karena ini merupakan kewenangan dari mereka. Ini membahayakan bagi kita. Jangan sampai hal yang sifatnya ini tidak penting dibahas, karena visa ini merupakan kewenangan masing-masing dari kedutaan besar negara sahabat kita untuk rakyat Indonesia bisa berkunjung ke negara tujuan. Ini malah melebar, membuat hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi menjadi tidak harmonis. Kekhawatiran kami di DPP NCW seperti itu. Ini terlalu melebar bagi kami jika seandainya yang kemarin katakan masalah kuota yang disalahgunakan, sekarang ini mengarah ke kasus visa tidak sesuai undang-undang. Nah, kami hanya mengingatkan kan karena kami peduli bagaimana susahnya kita untuk mendapatkan penambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dan hal-hal seperti ini bisa menyinggung negara lain. Kenapa harus terkait dengan visa, itu hak negara kami, kata mereka nanti. Hanya mengingatkan saja Cak Imin, jangan menyentuh ranah yang bukan ranah yang sepatutnya dibicarakan. Kalau bicara kuota diberikan oleh pemerintah Arab Saudi, kita bahas. Penambahan kemarin itu kemana aja perginya. Jangan sampai nanti kita sudah bicara, oh ini disalahgunakan oleh Kementerian Agama, disalahgunakan oleh ini segala macam, tapi ternyata ada oknum-oknum dewan atau oknum-oknum di sekelilingnya Cak Imin ini yang menyalahgunakan hal tersebut itu loh. Nah, jadi kami DPP NCW meminta kepada KPK RI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk melihat apakah sudah benar bagaimana pelaksanaan haji, pelaksanaan tugas dari tim Was Haji, pelaksanaan dari Satgas Haji. Ini lebih dalam lagi sampai dengan pemanfaatan anggaran yang disediakan oleh negara untuk pelaksanaan kegiatan Satgas Haji ini. Kami minta kepada 3 lembaga penegakan hukum ini. Next. Ini yang menarik. Jadi, saya setuju ini. Ini saya setuju pernyataan bahwa Cak Imin ini menginginkan Waketum PKB Jazilul Haq ini dipromosikan. Tapi untuk kami, karena saya melihat
Bang Jazilul ini determinasinya untuk dan gerakan politiknya di luar ini sangat bagus. Jauh komunikasinya pun jauh lebih elok dibandingkan ketumnya sendiri. Kalau saya malah tidak setuju kalau seandainya kalau jadi Menteri Agama saat ini ya periodenya pendek hanya sampai Oktober. Kalau kecuali nanti Prabowo memilih beliau menjadi Menteri Agama pada periode berikutnya. Tapi yang paling setuju saya tahu sekali lah sedikit profilnya Bang Jazilul ini. Beliau lebih cocok menjadi sebagai ketum PKB. Karena cara berkomunikasi, cara menyampaikan, mengabsorb aspirasi, cara bagaimana membuat jaring-jaringan berdasarkan data informasi yang kami terima dari kawan-kawan di seluruh cabangnya NCW ya, wilayah NCW mengatakan bahwa kemampuan Jazilul Haq ini sebenarnya dalam berkomunikasi, dalam merajut aspirasi jauh lebih hebat dibandingkan ketumnya sendiri. Kalau gitu kami dari PNCW mendukung Bang Jazilul ini menjadi ketum PKB berikutnya, walaupun itu bukan porsinya kami. Tapi kami melihat mungkin akan ada perubahan besar. Ya, kami menghimbau beberapa ketum yang ya lumayan lama lah dan tidak memperlihatkan adanya perbaikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat, sebaiknya mulai melakukan regenerasi di partainya. Next, ini beberapa hal ini yang kami supaya dibahas. Hal ini terkait dengan membawa anggota keluarga, membawa anak, istri atau siapapun lah yang bukan bagian dari penugasan dalam perjalanan seorang anggota dewan. Di MKD DPR mengatakan bahwa itu melanggar etika sesuai dengan pasal 10 yang tadi kami bacakan, bahwa ini akan mengganggu kinerja anggota dewan itu sendiri jika membawa anggota keluarga sehingga tidak fokus dengan kegiatan yang dilakukan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan aspirasi yang disampaikan masyarakat mungkin akan terdistorsi oleh adanya kesibukan-kesibukan lain yang dilakukan dengan keluarga yang dibawa. Ini mungkin secara etika ini sangat melanggar dan melanggar pasal 10 Undang-Undang DPR. Nah, selanjutnya. Nah, dalam pasal 10 ini ya ada jelaskan tadi. Kemudian next. Nah, ini beberapa hal yang mengatakan bahwa memang tidak boleh membawa keluarga dalam perjalanan dinas, dalam kegiatan-kegiatan yang terkait dengan melayani rakyat, apapun lah judulnya itu, menerima informasi, mengawas penyelenggaraan haji, mengawas penyaluran bansos segala macam yang pada saat itu anggota dewan disarankan atau dilarang untuk bawa anggota keluarga. Next. Oke, next. Nah, ini yang Marwanda Sopang tadi itu. Udah next. Nah, ini yang tadi juga harusnya sana. Oke, next. Nah, ini berita lama. Jadi bukan berita lama, berita baru yang terkait dengan bagaimana saat ini dugaannya itu ada 9 proyek dikuasai oleh satu perusahaan besar yang diduga melibatkan dari petinggi di Kemenaker RI. Nah, para netizen sudah tahu siapa yang dimaksud dalam hal ini. Dan menurut kami inilah konsentrasi yang harus diselesaikan oleh pihak-pihak yang saat ini berusaha mengkritisi apa yang sudah terjadi, penyelenggaraan yang sudah selesai, tapi ada hal-hal besar yang masih berlangsung saat ini dan ini harus dilakukan koreksi positif. Next. Udah mau maghrib makanya kami agak dipercepat. Next. Oke. Jadi apa pesan kami di sini dari DPP NCW? Bahwa sebelum kita berusaha untuk memperbaiki, mengkoreksi orang lain, hendaklah kita berkaca untuk diri kita sendiri dulu. Karena semakin dalam kami menyelidiki terkait dengan pengelolaan kuota haji, semakin banyak pihak-pihak yang bermunculan yang mengatakan bahwa pembagian kuota haji ini malah
cenderung di drive oleh oknum-oknum di DPR RI sana. Kami tidak mengeneralisir bahwa semua anggota dewan di sana itu memiliki keinginan untuk mengatur ini, tapi ada beberapa oknum yang saat ini kami dalami, dan nanti akan kami teruskan pengaduan kami juga kepada aparat penegak hukum bahwa ada upaya-upaya karena tidak berhasil mendapatkan keinginan untuk bisa mendapatkan kuota haji dalam jumlah tertentu, sehingga oknum anggota dewan ini berusaha mencari-cari kesalahan. Dan menurut kami, orang-orang yang selalu bolak-balik menjadi dugaan kami, tapi ini ada beberapa fakta yang kami dapatkan di lapangan, malah memiliki tour and travel haji, sehingga setiap tahun bisa mendapatkan kuota tertentu untuk bisa menjalankan perusahaan pengelolaan perjalanan haji dan umroh. Mungkin KPK RI, Mabes Polri dan Kejaksaan Agung sudah mencium adanya gerakan-gerakan bagaimana pembagian kuota haji ini diminta dari Kementerian Agama oleh beberapa oknum, sehingga bisa disebarkan ke perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh oknum-oknum. Dalam hal ini bagi kami oknum-oknum lah. Tidak semua pemilik travel juga yang anggota dewan melakukan hal ini. Tapi ada beberapa orang yang kami duga dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan, upaya-upaya untuk membuat sesuatu yang sudah berjalan baik menjadi tidak baik. Nah, kami berharap, ini kami bacakan hanya 2 atau 3 aja dari kawan-kawan ntar kami lihat dulu ya. Nah, kami sepakat nih dari beberapa teman netizen. Kenapa biaya haji meningkat? Sebenarnya mungkin kita bisa lakukan ekstrapolasi, kita bisa melakukan simulasi. Kenapa harus haji itu begitu lama, 40 hari? Nah, ini kan dasarnya sebenarnya bisa kita kurangi waktunya sehingga bisa mengurangi biaya perjalanan haji bagi haji-haji reguler. Dan kalau dikatakan kenapa masih ada kuota untuk haji ONH Plus sama ada sekarang judulnya Furoda. Ya, menurut kami apapun lah judulnya ini, jika itu terkait dengan visa, itu adalah kebijakan dari negara sahabat atau negara yang kita memiliki hubungan bilateral, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Menurut kami itu hal-hal yang jangan sampai membuat hubungan yang sudah harmonis baik dengan negara sahabat, dalam hal ini Arab Saudi yang menerima kunjungan dari jemaah haji kita, jemaah umroh kita, ini menjadi memanas karena ada menyalahkan bagaimana pengelolaan visa. Visa ini dikeluarkan oleh negara penerima kunjungan, bukan kita yang menentukan visa. Kalau kita misalnya ke London sekarang kita nggak bisa menggunakan visa Schengen. Ya visanya visa London aja, nggak bisa visa Schengen yang bisa ke seluruh negara Eropa kecuali Inggris. Nah, ini kan kebijakan negara masing-masing, bukan kebijakan yang bisa ditetapkan oleh kita, negara Indonesia yang wisatawan kita, jemaah kita ingin berkunjung ke negara yang mengeluarkan visanya. Kemudian apa lagi nih? Kalau salah itu tanggung jawab mereka sendiri. Nah, penambahan kuota haji 20.000 tapi kita yang jadi cadangan haji dituntut harus pelunasan tapi ini tidak dapat haji. Nah, ini yang mungkin hal-hal yang sifatnya teknis inilah yang harus kita perbaiki. Bukan menyalahkan, bukan mengatakan kawan-kawan Satgas Haji segala macam. Saya banyak sekali menerima dumas yang meminta bahwa ketua, bang, kita sudah bekerja sebaik mungkin meninggalkan keluarga, kadang-kadang kecapean, bahkan ada kawan-kawan kita yang kena heat stroke, malah kita dituduh segala macam. Nah, tapi hal-hal sifatnya teknis inilah yang mungkin kita perbaiki. Jika ada penambahan kuota,
harusnya diutamakan kepada haji reguler karena kan antriannya panjang sekali, sehingga yang menunggu 15 tahun, 10 tahun ini bisa bergerak menjadi ke 3 tahun, yang 5 ke 3 tahun, yang 10 ke 6 tahun, yang 15 tahun ke 10 tahun. Nah, ini mungkin ini permintaan-permintaan yang harus jadikan concern ini bagi Kementerian Agama atau pengelola haji dan umroh di Indonesia. Nah, ini hal penting ini. Kadang-kadang kita abai karena merasa bahwa semua perbuatan yang salah itu bisa dimaafkan. Saya sepakat bahwa kita ini manusia, bukan sang pencipta, harus memaafkan. Tapi jika kejadian ini dilakukan berulang-ulang dan kesalahan ini hanya dimahfumi, tidak diberikan koreksi karena menggunakan fasilitas negara, fasilitas yang bukan haknya, dikasih ke orang-orang yang bukan penerima hak. Ini menurut kami ini harus menjadi concern bagi aparat penegak hukum. Kalau seandainya tidak mau ditindak, ya diberikan koreksi positif, diingatkan. Tapi jika seandainya memang sudah melanggar dan terbukti, cukup bukti, bisa ditingkatkan ke dari penyelidikan menjadi penyidikan dengan memanggil orang-orang yang kami sampaikan melakukan pelanggaran ini. Kami minta kepada KPK RI, Mabes Polri, dan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti ini. Ini hal yang serius. Hal yang serius. Dan karena saudara MI ini berkali-kali membuat gaduh dengan hal-hal yang menurut kami hanya untuk keinginan politik yang sungguh besar, ya, sehingga mengabaikan hak-hak dasar partisipatif yang diinginkan oleh rakyat karena memilih kawan-kawan di anggota Dewan sana itu untuk menyalurkan aspirasi. Ya, ini harus kita jadikan koreksi ke depannya. Kami berharap kedepannya apapun yang dilakukan oleh kawan-kawan atau sino-sino di Dewan Perwakilan Rakyat sana itu, lakukan hal-hal yang menyentuh rakyat. Bagaimana penanganan kekurangan pangan, bagaimana penanganan kekurangan pupuk untuk para petani, bagaimana mengelola perairan Indonesia dengan bisnis perikanan selama ini masih saja dibajak atau dini oleh kapal-kapal asing, bagaimana mengawasi teritorial kita di perbatasan, bagaimana mengelola adanya konflik-konflik sosial di daerah, terutama di Papua, bagaimana hak-hak rakyat-rakyat Papua atau rakyat-rakyat di wilayah-wilayah tertentu yang diabaikan karena adanya keinginan dari pemerintah pusat untuk bisa mengatur atau mengelola wilayah-wilayah yang seharusnya dikelola oleh putra daerah. Bagaimana pemerintah bisa mengawasi perdagangan mineral yang ada di Indonesia, mengatur wilayah-wilayah pertambangan atau wilayah pasca tambang, bagaimana masyarakat di lingkar tambang yang selama ini terabaikan nasibnya, orang berpesta pora di tanah mereka, tapi mereka sebagai masyarakat lingkar tambang tidak menikmati apapun. Bagaimana juga BUMN-BUMN yang saat ini malah terjadi penurunan kinerja, menumpuk utang hingga puluhan triliun, dan bahkan ada BUMN yang pendapatannya triliunan tapi keuntungannya cuma miliaran, bisa dikatakan cuma 5 miliar, 10 miliar, 25 miliar. Nah, ini harus jadi concern sebenarnya bagi kawan-kawan di Dewan Perwakilan Rakyat sana. Hal yang mendasar, hal yang sifatnya prinsip yang harus diperjuangkan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan hanya sifatnya untuk kepentingan tertentu atau kepentingan atau gerakan politik tertentu untuk bisa menduduki posisi tertentu. Disinilah kami berkali-kali berharap supaya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, bisa memecah gelombang es yang selama ini dingin dan tidak bisa diperbaiki, bisa mencair. Hubungan politik ini sebenarnya tergantung siapa pemimpinnya. Mau gaduh, mau rusuh, mau tenang, mau damai, mau harmonisasi terjadi, tergantung pada pemimpinnya. Jika pemimpinnya bisa membawa kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia, tidak akan ada kerusuhan, tidak akan ada terjadi pergolakan,
tidak akan terjadi pertentangan antara satu pihak dengan pihak lain, tidak ada konfrontasi antara satu kelompok atau gerakan terhadap pemerintah. Kadang-kadang rakyat ingin memberontak, karena apa? Karena apa yang dijanjikan selama ini oleh pemerintah tidak diwujudkan. Nah, inilah kami berharap Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia selanjutnya ini bisa mengakomodir, bisa mewujudkan atau menjalankan janji-janji politik yang disampaikan, dan kami berharap rakyat Indonesia pun dengan segala kelebihan dan kekurangan pun juga bisa menerima kritik dan opini-opini yang disampaikan oleh masyarakat sosial atau komunitas sosial atau komunitas politik atau komunitas anti rasuah, itu hal yang sifatnya sebagai pembanding apakah yang dilakukan saat ini lebih baik dibandingkan dilakukan dibandingkan yang lalu, atau sebagai fungsi kontrol bagi pemerintah yang akan datang, apakah yang sudah dilakukan atau diperintahkan oleh presiden terpilih ini dijalankan nggak oleh lembaga, badan atau kedinasan hingga ke level terbawah di pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Ini harapan kami untuk pemerintahan selanjutnya. Dan hal-hal yang sifatnya mendasar, kami sangat yakin jika seandainya pemerintahan berikut ini dipilih orang-orang yang benar-benar tahu bagaimana mengelola negara ini dengan baik, bagaimana mengelola keuangan dan ekonomi ini dengan baik, masalah politik, masalah keamanan, masalah ketertiban itu akan ikut. Negara ini dijajah, negara manapun dia dijajah bukan karena budayanya, bukan karena politiknya bagus di situ, bukan karena di sana agamanya tertentu, bukan. Negara sebuah negara ingin menjajah karena ada kepentingan ekonomi di dalamnya. Kepentingan ekonomi di atas dari kepentingan segala-galanya. Jika ingin menjajah sebuah negara, kuasailah ekonominya. Kemudian rusaklah budayanya dan hancurkan kepercayaan terhadap penciptanya. Nah, ini kami minta semoga ini menjadi pencerahan bagi kawan-kawan di luar sana. Kami tetap menerima semua pengaduan masyarakat ke nomor pengaduan kami di bawah ini. Nanti akan muncul. Kemudian juga bisa seandainya ingin bergabung di NCW, baik dimanapun dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kami bisa dikunjungi di website kami, yaitu NCW, www.ncwindonesia.org. Terima kasih untuk atensi kawan-kawan semua. Terima kasih untuk supporter kami selama ini yang memberikan data informasi, menyampaikan segala sesuatu dengan jernih, dengan terang, sehingga kami pun bisa mengawal informasi dan berita yang masuk ini sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi dan berlangsung hingga saat ini di lapangan. Demikian kami sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Jika ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap ada tindakan dari pejabat, dari aparat, dari oknum pejabat, oknum aparat terkait dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pasti kami sikat. NCW hadir untuk masyarakat dan kesejahteraan masyarakat ke depannya dengan mengawal tidak terjadinya tindak tanduk korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan atau di wilayah Indonesia. Demikian kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.